Penyampaian yang dinamis dapat membuat ucapan yang biasa-biasa saja tampak bagus dan ucapan yang bagus menjadi hebat. Mengapa? Karena seberapa baik ide yang disampaikan dapat berdampak besar pada audiens. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa pendengar lebih dipengaruhi oleh penyampaian daripada isi pidato. Inilah topik utama yang akan dibawakan dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Adia Hafso, Ardian Sajulistio, dan saya Nadifa Salsabila. Next. 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 Pembahasan kita kali ini yang pertama ciri-ciri penyampaian yang efektif, bagaimana menggunakan suara yang efektif dalam menyampaikan pidato, bagaimana menggunakan tubuh secara efektif, dan mengapa dan bagaimana melatih pidato. Pembahasan kita kali ini berdasarkan buku Rudolph dengan judul The Challenge of Effective Speaking. Next. Ciri-ciri gaya penyampaian yang efektif. Gunakan nada percakapan dan bersemangat. Next. Sebelumnya, Mas Bek. Slide keempat. Penyampaian adalah bagaimana pesan dikomunikasikan secara lisan dan visual melalui penggunaan suara dan tubuh. Saat menyampaikan pidato, isi pidato merupakan saluran verbal. Penyampaian pidato merupakan saluran nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup semua unsur ujaran selain kata-kata itu sendiri. Elemen-elemen ini termasuk suara, artikulasi, kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, dan bahkan penampilan. Next. Kita mungkin pernah menyaksikan pembicara yang penyampaiannya berlebihan, sehingga tampil terlalu dramatis, terlalu formal, atau kaku. Penyampaian yang efektif adalah menggunakan nada percakapan. Artinya, pembicara terdengar spontan, santai, informal, dan terlibat dalam pembicaraan. Ciri khas gaya percakapan adalah pesan pembicara tampak spontan. Spontanitas adalah kealamian tuturan di mana apa yang dikatakan terdengar seolah-olah pembicara benar-benar memikirkan idenya dan audiensnya ketika dia berbicara. Pembicara yang mencoba menghafal pidatonya seringkali harus berjuang keras untuk mengingat kata-kata sehingga penyampaiannya menjadi membosankan. Meskipun aktor berbakat dapat membuat kalimat yang mereka ucapkan ratusan kali terdengar spontan dan informal. Kebanyakan pembicara publik pemula tidak bisa. Bagaimana caranya? Rahasia mengembangkan gaya percakapan adalah mempelajari ide-ide pidato daripada mencoba menghafal kata-katanya. Misalkan, seseorang bertanya kepada kita tentang rute dalam perjalanan ke tempat kerja. Karena kita sudah familiar dengan rutenya, kita bisa mempresentasikannya secara spontan. Kita tidak pernah menuliskan rutenya, dan kita tidak pernah mengingatnya. Kita hanya tahu, kemudian kita jelaskan. Sama halnya dengan pidato, berpidato. Kita mengembangkan gaya percakapan dalam berbicara di depan umum dengan cara mempelajari ide-ide pidato kita. Next. Bersemangat. Pernahkah kita duduk di kelas dan mendengarkan seorang dosen memberikan materi yang terstruktur dengan baik namun dengan suara yang monoton, sambil kebanyakan melihat catatan kuliah, gerakan membalik-balikan halaman buku. Jika demikian, kita mungkin merasa bosan dan kesulitan untuk tetap fokus pada apa yang dikatakan. Bahkan jika itu adalah kelas yang benar-benar kita minati, materi yang dipersiapkan juga baik dan dipersiapkan oleh seorang pakar, itu dapat membuat audiens bosan, kecuali si dosen menyampaikannya hidup dan bersemangat, energik, antusias, dan dinamis. Lalu bagaimana sih supaya bersemangat?
Bagaimana bisa berbicara dan bersemangat pada saat yang bersamaan? Rahasianya adalah fokus untuk menyampaikan hasrat yang kita rasakan tentang topik kepada audiens melalui suara dan gaya tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua berbeda dalam seberapa bersemangatnya kita saat berbicara. Beberapa dari kita yang ekstrovert dan secara alami akan ekspresif, sedangkan yang lain introvert akan lebih berhati-hati dalam berekspresi secara verbal maupun nonverbal. Dan tentu saja ada perbedaan budaya saat berbicara. Namun demikian, ketika kita bersemangat untuk berbagi sesuatu dengan seseorang, hampir semua dari kita akan menjadi lebih semangat dalam menyampaikan. Tingkat semangat inilah yang mempengaruhi kesuksesan pidato kita. Next. Penggunaan suara yang efektif. Cara kita menggunakan suara memengaruhi seberapa sukses dalam menyampaikan ide atau pidato kita. Saat kita berlatih dan menyampaikan pidato, fokuskan tidak hanya pada apa yang dikatakan, tetapi juga pada bagaimana kita terdengar saat mengatakannya. Perlu latihan sehingga apa yang ingin dikatakan dapat dipahami dan ekspresif secara vokal. Kita akan lebih siap melakukan ini jika kita memahami karakteristik suara. Next. 4 karakteristik utama yaitu adalah nada, volume, kecepatan, dan kualitas. Pitch atau nada adalah tinggi atau rendahnya suara. Nada ini bervariasi dari orang ke orang. Umumnya, pria memiliki nada suara yang lebih rendah daripada wanita dan anak-anak. Volume adalah seberapa keras atau lembut berbicara. Kita mengontrol volume dengan seberapa kuat kita mengeluarkan udara melalui pita suara. Saat kita mendorong banyak udara, maka kita berbicara dengan keras. Ketika kita mendorong lebih sedikit udara, volume akan turun. Kecepatan, rate, adalah seberapa cepat kita berbicara. Dalam percakapan normal, kebanyakan orang berbicara antara 130 dan 180 kata per menit. Biasanya, kita berbicara lebih cepat saat kita bersemangat dan melambat saat kita mencoba menjelaskan materi yang sulit atau detail. Kemudian yang terakhir kualitas adalah nada atau timbre suara yang membedakan dari suara orang lain, bagaimana kita terdengar bagi orang lain. Kualitas suara yang ideal adalah suara yang jernih. Next. Bicaralah dengan cerdas. Yang dimaksud cerdas di sini adalah dapat dimengerti. Menjadi cerdas berarti dapat dimengerti. Kita semua pernah mengalami situasi di mana kita tidak dapat memahami apa yang dikatakan karena pembicara berbicara terlalu pelan atau bahkan terlalu cepat. Jika pembicara tidak dapat dipahami, pendengar pasti akan bingung dengan pesan verbal pembicara. Dengan berlatih menggunakan nada vokal, volume, kecepatan bicara, dan kualitas vokal yang tepat, dapat meningkatkan kemungkinan bahwa dapat dipahami ketika menyampaikan pidato. Selain karakteristik vokal, artikulasi dan aksen dapat memengaruhi seberapa mudah pesan dapat dipahami audiens. Nah, yang pertama artikulasi, mengacu pada penggunaan lidah, langit-langit gigi, gerakan rahang, dan bibir untuk membentuk suara vokal yang digabungkan untuk menghasilkan sebuah kata. Kemudian yang kedua, aksen adalah infleksi atau nada dan kebiasaan bicara yang khas dari penduduk asli atau suatu negara. Yang mungkin berbeda dari orang lain ketika berbicara dengan bahasa yang sama. Dalam situasi berbicara langsung dengan pendengar, ketika kita salah mengartikan atau berbicara dengan aksen atau pengucapan keliru, pendengar itu bisa meminta kita untuk mengulang sampai mereka paham. Namun dalam pidato, audiens itu tidak mungkin menyela untuk meminta pembicara mengulangi apa saja yang pembicara katakan. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan kualitas artikulasi, aksentuasi, dan juga pengucapan. Next. Gunakan ekspresi vokal.
Ekspresi vokal dihasilkan oleh variasi dalam suara melalui perubahan nada, volume, dan kecepatan, penekanan pada kata-kata tertentu, dan penggunaan jeda. Secara umum, meninggikan nada atau meningkatkan volume memperkuat emosi seperti kegembiraan, antusias, antisipasi, dan rasa ketakutan. Sedangkan memperlambat kecepatan itu akan menurunkan nada dan menurunkan volume itu dapat menyampaikan pesan kedamaian, penyesalan, rasa jijik atau kesedihan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ardiansa Julistio. Baiklah, terima kasih Mbak Nadifa atas penjelasan sebelumnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penggunaan tubuh yang efektif. Penggunaan tubuh yang efektif sendiri di sini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ekspresi wajah, yang kedua gestur, yang ketiga gerakan, yang keempat kontak mata, yang kelima posisi, dan yang terakhir yaitu penampilan. Penggunaan tubuh yang efektif yaitu mengenai ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini yaitu gerakan mata dan mulut menyampaikan kepribadian pembicara dan dapat membantu menghidupkan ucapan yang disampaikan. Yang kedua yaitu gestur, yaitu isyarat atau gerakan tangan, lengan, dan jari membantu ucapan dapat mudah dipahami. Yang terakhir yaitu pergerakan. Pergerakan ini mengacu pada mengubah posisi seluruh tubuh dengan tujuan menekankan ide penting. Selanjutnya yaitu kontak mata. Kontak mata di sini yaitu menatap langsung ke orang yang diajak bicara. Mempertahankan kontak mata itu sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu membantu audiens berkonsentrasi pada pidato. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan audiens terhadap sang pembicara. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan wawasan tentang reaksi audiens terhadap pidato tersebut. Selanjutnya yaitu postur. Postur di sini adalah posisi atau tumpuan tubuh. Posisi atau tumpuan tubuh yang efektif yaitu sikap tegak dan bahu yang tegak mengkomunikasikan rasa ketenangan kepada audiens. Yang kedua yaitu pembicara yang bungkuk dapat memberikan kesan yang kurang baik tentang dirinya, termasuk kesan kurang percaya diri dan sikap tidak peduli. Selanjutnya yaitu penampilan, penampilan yang rapi dan profesional mengirimkan pesan penting, serta menunjukkan kredibilitas pembicara. Selanjutnya itu penampilan harus juga melengkapi dan memperkuat pesan, bukan menguranginya. Dan yang ketiga yaitu 3 pedoman berpenampilan. Pertama, pertimbangkan audiens Anda dan kesempatan pidato Anda. Yang kedua yaitu pertimbangkan topik dan tujuan Anda. Dan yang terakhir yaitu hindari berpenampilan yang ekstrim. Selanjutnya yaitu tentang metode pengiriman. Metode pengiriman sendiri di sini yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pidato impromptu, yang kedua yaitu pidato naskah, dan yang ketiga yaitu pidato ekstemporer. Yang pertama yaitu pidato impromptu. Pidato ini disampaikan tanpa mengacu pada catatan apapun. Cara berlatih pidato impromptu yaitu misalnya jika Anda mengikuti kelas di mana profesor memanggil siswa untuk menjawab pertanyaan, Anda dapat mempersiapkan diri dengan mengantisipasi pertanyaan yang mungkin diajukan dan dengan berlatih memberikan jawaban Anda secara lantang. Selanjutnya yaitu pidato naskah. Pidato naskah ini yaitu pidato yang disiapkan dengan membuat naskah tertulis lengkap dan disampaikan dengan membaca salinan tertulis atau dari memori. Yang harus digarisbesari yaitu tentang pidato naskah yang pertama,
Pidato naskah itu tidak hanya menyiapkan tentang garis besar. Yang kedua yaitu menulis seluruh pidato. Dan yang ketiga yaitu memilih bahasa dan struktur kalimat yang terdengar alami ketika diucapkan. Pidato selanjutnya yaitu pidato ekstemporer. Pidato ini yaitu pidato yang diteliti dan direncanakan sebelumnya. Dan pidato ekstemporer ini dapat merujuk pada catatan untuk mengingat tentang gagasan yang ingin disampaikan dan urutan yang ingin disampaikan. Bab selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Mbak Adia Hafsoh. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ardiansyah Julistio. Selanjutnya, next. Next, Mas. Selanjutnya ada latihan, yaitu menjadwalkan dan melaksanakan sesi latihan, dan mempersiapkan catatan dan melatih pidato. Next. Nah, menjadwalkan dan melakukan sesi latihan yaitu diusahakan menyelesaikan garis besar setidaknya 3 hari sebelum pidato untuk merevisi, mengevaluasi, dan merenungkan semua aspek pidato. Pentingnya berlatih dengan suara keras mungkin mencerminkan fakta bahwa verbalisasi mengklarifikasi pemikiran, hasilnya latihan lisan membantu kesuksesan dalam penyampaian pidato yang sebenarnya. Next. Mempersiapkan catatan, yaitu mencatat garis besar kata atau frasa pidato. Yang kedua, ditambah informasi yang sulit diingat seperti kutipan dan statistik. Yang ketiga, isyarat pengiriman yang dirancang untuk memicu ingatan. Next. Melatih pidato. Berlatih menyusun kata-kata untuk menyampaikan ide-ide dengan jelas. Berlatih pidato dengan suara dan tubuh. Berlatih menggunakan alat bantu presentasi. Next. Beradaptasi dengan audiens saat memberikan pidato. Waspadai dengan tanggapi umpan balik audiens. Bersiaplah untuk menggunakan bahan pengembangan alternatif. Perbaiki diri Anda saat Anda salah bicara. Beradaptasi dengan kejadian yang tak terduga. Beradaptasi dengan reaksi audiens yang tak terduga. Tangani pertanyaan dengan hormat. Next. Kesimpulannya yaitu penyampaian mengacu pada penggunaan suara dan tubuh untuk mengkomunikasikan pesan pidato adalah apa yang dilihat dan didengar penonton. Pengiriman yang efektif adalah percakapan dan animasi. Terima kasih. Baik, terima kasih dari presentasi kami akan dilanjutkan oleh Mbak Nadifa. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.